Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Pemirsa Safta TV, alhamdulillah kita hari ini sudah masuk di penghujung tahun 1444 Hijriah. Insyaallah besok hari Rabu kita sudah memasuki tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah. Kita sudah masuk tahun baru Hijriah Islam. Ada sedikit sejarah di balik tentang penetapan sejarah kalender Hijriah. Dulu orang Arab itu tidak mengenal kalender. Beda dengan orang Romawi yang punya kalender. Orang Arab dulu tidak punya kalender. Dia tidak punya yang namanya kalender tahun berapa. Karena itulah di Arab dulu orang-orang Arab itu menggunakan peristiwa besar untuk menandai satu peristiwa itu kemudian dijadikan sebagai pijakan. Makanya kita mungkin dengar Rasulullah SAW itu dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa bukan tahun 1, tahun 2, tahun 3, tapi kenapa menggunakan tahun gajah? Karena orang Arab memang tidak punya kalender, dia punya bulan, ada bulan Muharram, ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan macam-macam, dia punya bulan, tapi dia tidak punya yang namanya kalender. Makanya orang Arab dulu menggunakan peristiwa besar sebagai penanda bahwasanya itu adalah menjadi kalender mereka. Ada tahun gajah, ada tahun Fijar dan lain sebagainya. Ini berlangsung sampai zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga tidak membuat kalender. Zaman Abu Bakar juga berlangsung sampai nanti di zaman Umar bin Khattab. Abu Musa al-Asy'ari dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah dikatakan Abu Musa al-Asy'ari itu pernah berkirim surat kepada Umar bin Khattab yang isinya kata beliau, "Wahai Khalifah, saya menerima beberapa surat dari engkau. Pernah saya terima surat isinya adalah tanggal sekian Sya'ban. Tapi saya bingung, ini Sya'ban tahun ini, Sya'ban tahun kemarin, atau Sya'ban tahun depan. Karena di situ tidak ada yang namanya tahun berapa." Maka beliau Abu Musa al-Asy'ari kemudian mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana kalau kita umat Islam punya kalender sendiri yang bisa dijadikan acuan untuk umat Islam menandai tahunnya. Usul itu kemudian disambut baik oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian mengumpulkan para sahabat untuk kemudian membuat yang namanya kalender. Dan mereka sepakat untuk membuat kalender. Pertanyaannya adalah, mengacu kemana kalender Islam? Apakah mengacu kepada diutusnya Rasulullah, atau mengacu kepada wafatnya Rasulullah, atau mengacu kepada apa? Di sini ulama kemudian sahabat berbeda pendapat. Ada yang usul, sebagaimana dalam kitab Fathul Qadir, ada yang usul, bagaimana kalau tanggal 1 tahun pertama itu adalah mengacu kepada diutusnya Rasulullah SAW. Tapi sahabat yang lain menolak usul itu. Kenapa? Karena tahun Rasulullah SAW diutus itu sahabat berselisih pendapat. Tahun keberapa Rasulullah SAW itu diutus? Ada lagi yang usul, bagaimana kalau melihat kepada wafatnya Rasulullah? Karena mereka tahu semuanya sepakat kapan Rasulullah wafat. Bagaimana kalau tanggal 1, tahun 1 mengacunya kepada wafatnya Rasulullah SAW? Usul ini kemudian juga ditolak. Alasannya kenapa? Kalau kita tahun baru mengacu kepada wafatnya Rasulullah, kata sahabat, maka asalnya tahun baru itu waktunya kita gembira, waktunya senang-senang. Karena mengacunya kepada wafatnya Rasulullah, maka akan menjadi tahun yang kita kemudian mengenang wafatnya Rasulullah, semuanya akan sedih. Maka usul ini kemudian ditolak. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab punya inisiatif, bagaimana kalau kita kemudian mengacu tahun pertama dalam Islam, mengacunya kepada hijrahnya Rasulullah SAW. Tahunnya pasti, semuanya tahu pasti dan semuanya sepakat. Dan itu kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan li'annahu farraqa bainal haq wal batil. Karena tahun yang kemudian mengacu kepada hijrahnya Rasulullah, karena hijrahnya Rasulullah SAW itu adalah yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Inilah yang kemudian disepakati oleh sahabat dan kemudian menjadi kalender. Makanya kita mengenal istilah kalender Hijriyah, karena mengacu kepada hijrahnya Rasulullah SAW. Para jamaah, para pemirsa TV 9 yang saya hormati, bicara tahun baru, bicara semangat baru. Bicara tahun baru, kita bicara spirit yang baru.
Ada satu prinsip yang diajarkan dalam Islam. Rasulullah mengatakan, "Man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir." Orang yang tahun ini, hari ini sama dengan tahun kemarin, maka dia telah rugi. Sebaliknya, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa halik. Orang yang tahun ini, orang yang hari ini kok lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya, dibandingkan hari sebelumnya, maka dia adalah orang yang celaka. Prinsip yang diajarkan oleh Islam adalah man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Prinsip Islam, setiap tahun harus punya semangat baru, harus lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Karena kata Islam, orang yang hari ini, tahun ini lebih baik dibandingkan tahun dan hari sebelumnya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Maka momentum tahun baru Hijriyah adalah momentum untuk menumbuhkan spirit yang baru, momentum untuk menumbuhkan semangat baru, semangat dalam kebaikan, semangat dalam kemajuan, semangat dalam melaksanakan ibadah, semangat dalam perbaikan, dan semangat dalam memperbaiki masyarakat. Maka kita jadikan momentum Muharram ini sebagai momentum perbaikan diri, momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri, supaya kita termasuk golongan orang yang mangkana yaumuhu khairan min amsi fawarabih. Orang yang setiap tahun ini, hari ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, hari sebelumnya, maka itulah orang-orang yang beruntung.